saya Alisa Misran dengan NIM 220901502091. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara meminimumkan biaya jangka panjang. Dalam jangka panjang itu, perusahaan dapat mengoptimalkan biaya produksinya dengan memperluas kapasitas produksi dan menentukan ukuran pabrik yang akan meminimalkan biaya produksi. Dan untuk meminimalkan biaya, perusahaan harus memperhatikan kurva biaya total rata-rata atau AC yang menunjukkan berbagai ukuran kapasitas pabrik. Baik, saya Diandra Ashrani Irfan akan melanjutkan materi tentang kurva biaya produksi dalam jangka panjang. Kurva biaya produksi dalam jangka panjang ini menunjukkan bagaimana perusahaan bisa mengatur kapasitas produksi agar mencapai biaya yang paling efisien. Nah, kurva berbentuk huruf U yang menggambarkan biaya produksi per unit pada berbagai tingkat produksi. Terdapat 3 kurva yang masing-masing mewakili kapasitas pabrik yang berbeda, kapasitas 1, kapasitas 2, dan kapasitas 3. Kurva AC atau average cost atau biaya rata-rata menunjukkan biaya rata-rata produksi untuk tiap kapasitas pabrik. Penjelasan faktor penentu tingkat produksi yang ingin dicapai. Perusahaan harus menentukan seberapa banyak barang yang ingin diproduksi. Misalnya, jika perusahaan hanya ingin memproduksi dalam jumlah kecil, memilih pabrik dengan kapasitas kecil atau kapasitas 1 lebih efisien karena biaya rata-ratanya lebih rendah. Sebaliknya, jika perusahaan menargetkan produksi dalam jumlah besar, maka kapasitas pabrik yang lebih besar atau kapasitas 3 lebih sesuai karena biaya rata-rata pada tingkat produksi tinggi akan lebih rendah. Pilihan kapasitas pabrik ini yaitu pemilihan kapasitas pabrik yang tepat sangat penting. Jika perusahaan memilih kapasitas yang terlalu besar untuk produksi yang sedikit, biaya per unit akan lebih tinggi dan menjadi tidak efisien. Sebaliknya, jika kapasitas terlalu kecil untuk kebutuhan produksi yang besar, perusahaan akan mengalami biaya tambahan karena harus beroperasi lebih sering atau menggunakan sumber daya lebih intensif. Baik, selanjutnya yaitu materi terkait dengan kurva biaya total rata-rata jangka panjang atau biasa disebut juga dengan long run average cost. Nah, kurva ini adalah kurva yang menunjukkan hubungan antara biaya rata-rata per unit output dan jumlah output yang diproduksi dalam jangka panjang, di mana perusahaan memiliki fleksibilitas penuh dalam menyesuaikan kapasitas produksinya. Nah, dalam jangka pendek, perusahaan memiliki keterbatasan dalam mengubah faktor produksi tetap, seperti kapasitas pabrik atau jumlah mesin. Namun, dalam jangka panjang, semua faktor produksi dapat disesuaikan, sehingga perusahaan dapat memilih tingkat output yang memberikan biaya produksi yang paling rendah. Nah, kurva LRAC ini menggambarkan biaya produksi minimum yang dapat dicapai oleh perusahaan ketika memiliki kebebasan untuk memilih skala produksi yang optimal. Ini berarti bahwa kurva ini menunjukkan bahwa biaya paling efisien yang bisa diperoleh perusahaan untuk setiap tingkat output dalam jangka panjang. Kenalkan, saya atas nama Musdalipa. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai ciri-ciri kurva LRAC. Nah, yang pertama ada dibentuk dari banyak kurva AC atau average cost. Nah, di sini kurva LRAC dibuat dari banyak kurva AC yang mewakili berbagai kapasitas pabrik. Yang kedua ada bentuk U. Nah, di sini kurva ini awalnya menurun karena biaya rata-rata berkurang saat produksi meningkat atau economies of scale, lalu mencapai titik terendah dan akhirnya naik lagi jika produksi terlalu besar atau diseconomies of scale. Yang ketiga ada kurva minimum biaya dalam jangka panjang. Nah, dalam hal ini, kurva ini menggambarkan biaya produksi yang paling efisien dalam jangka panjang, meskipun tidak selalu melewati titik terendah setiap kurva AC. Saya Muhammad Yusril. Selanjutnya, kurva LRAC dibentuk berdasarkan kurva AC yang tak terhingga banyaknya. Hal ini dapat dilihat pada gambar 2. Karena kurva AC berjumlah banyak, maka kurva LRAC merupakan suatu kurva yang bergaris lengkung berbentuk U.
Titik-titik persinggungan tersebut merupakan biaya produksi yang paling optimal untuk tingkat produksi yang akan dicapai pengusaha dalam jangka panjang. Kurva LRAC merupakan kurva yang tidak menyinggung kurva-kurva AC pada bagian titik terendah dari kurva AC. Titik B pada gambar 2 merupakan kurva AC yang disinggung oleh kurva LRAC pada bagian kurva AC yang paling rendah.